Martial Peak 3628. Begitu kata-kata ini diucapkan, kelopak mata Yao Xi bergetar dan Kaisar Qi-nya meledak, menyapu angin kencang dan menyebabkan auranya menjadi sangat berbahaya. Dia benar-benar marah dan tidak bisa menahan perasaan seperti dia telah diberi bahu yang dingin. Hua Qingxi telah mengatakan sebelumnya bahwa Yang Kai ingin dia mengambil posisi manajer tentara Jizi. Jadi dia dengan enggan setuju. Dia datang ke High Heaven Palace untuk membahas rencana tentara dengan Yang Kai. Tetapi dia tidak mengharapkan tanggapan seperti itu. Kemana dia harus pergi? Kemana dia bisa pergi? Dia awalnya adalah wakil komandan divisi lain. Ketika dia kembali ke Laut Tujuh Kabut, dia telah menghabiskan beberapa hari mengundurkan diri dari posisi ini dan juga mengambil alih berbagai hal dengan penerus baru. Sekarang, seluruh Laut Tujuh Kabut tahu bahwa dia akan datang untuk mengambil alih posisi manajer pasukan di pasukan Jizi dan menerima banyak ucapan selamat. Meski jabatan wakil panglima tidak kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan manajer pasukan yang di atas 1.000.000 orang, di bawah 1 orang? Ini sudah menjadi promosi. Pada saat ini, Yang Kai benar-benar memintanya untuk kembali ke tempat asalnya. Jika dia benar-benar kembali, jika orang lain bertanya, apakah dia harus memberitahu mereka bahwa dia telah diusir oleh komandan pasukan dari pasukan Jizi? Dia tidak bisa kehilangan wajah ini. Dan begitu juga Istana Jiwa Tenang atau Kaisar Agung Jiwa Tenang. Jika 7 hari yang lalu, dia masih punya pilihan, maka pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Bukannya dia telah menghalangi jalannya untuk mundur, itu karena dia tidak menyangka Yang Kai memiliki sikap seperti itu. Dia jelas sangat membutuhkan bakat, tetapi sekarang dia telah meninggalkannya seperti sepasang sepatu usang. Apakah dia bahkan manusia? Yao Xi merasa seperti sedang dipermainkan. Namun, rute pelariannya telah terputus. Jadi tidak peduli seberapa marahnya dia. Dia tidak langsung berkobar dan hanya bertanya dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi Yang Kai tenang saat dia dengan ringan berkata, bukan itu yang aku inginkan. Seharusnya Brother Yao yang perlu mengenali posisi dan identitasnya. Yao Xi memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia bernafas, udara di aula menjadi bergejolak. Hua Qingxi dan Bian Yuqing diam-diam gelisah. Takut keduanya akan mulai bertengkar lagi jika mereka tidak setuju satu sama lain. Mereka tidak khawatir Yang Kai akan menderita kerugian. Tetapi jika mereka benar-benar berselisih dengannya, mereka akan kehilangan semua harapan untuk berteman dengannya. Untungnya, meskipun Yao Xi arogan dan pantang menyerah, temperamen dan kultivasinya sebenarnya cukup mengesankan. Ketika dia harus marah, ketika dia harus toleran, tidak perlu orang lain mengajarinya. Sesaat kemudian, ketika dia membuka matanya, dia menangkupkan tinjunya ke arah Yang Kai, memiringkan kepalanya ke samping, dan berkata dengan suara rendah, Yao Xi salam Tuan Komandan. Setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan air mata. Begitu dia selesai berbicara, Yang Kai tertawa keras dan tiba-tiba muncul di depan Yao Xi, meraih lengannya dan dengan hangat berkata, Manajer pasukan Yao, kamu terlalu sopan. Mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Kita harus saling mendukung dan menjaga. Tidak perlu terlalu sopan. Sikapnya tiba-tiba mengalami perubahan drastis. Jika ada orang yang tidak tahu tentang adegan intim ini melihat ini, mereka mungkin akan berpikir bahwa Yang Kai dan Yao Xi memiliki hubungan yang baik. Hua Qingxi tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Akhirnya memahami niat Yang Kai. Kepala istana telah menekankan posisi dan statusnya 2 kali untuk disapa olehnya sebagai komandan. Lagi pula, setelah melihat Yang Kai hari ini, Yao Xi memanggilnya Palace Master yang tidak masuk akal. Biasanya, gelar seperti itu tidak masalah. Tetapi sekarang itu tidak mungkin. Yang Kai adalah komandan pasukan Jizi-nya sendiri. Sedangkan Yao Xi adalah manajer pasukan dari pasukan Jizi ini. Ini adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Hukum tentara itu memaksakan. Dan perintah militer seperti gunung. Tidak peduli apa, Yao Xi harus memanggil Yang Kai Tuan. Hanya dengan melakukan itu dapat terlihat bahwa Yao Xi menganggap dirinya sebagai anggota tentara Jizi dan mengakui posisi dan identitasnya, bukan sebagai putra Kaisar Agung. Inilah mengapa sikap Yang Kai berubah.
Sambil memegang lengannya, wajah Yao Xi berkedut. Matanya menyemburkan api. Namun, Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan ini dan berkata kepada Hua Qingxi, "Ayo, bawakan aku anggur." Hari ini, manajer pasukan Yao mulai menjabat, dan komandan pasukan ini ingin minum bersamanya. Sebelum Hua Qingxi bisa menjawab, Yao Xi berteriak, "Mari kita lihat siapa yang berani mengambil anggur." Dengan perut penuh amarah, bagaimana mungkin dia ingin minum? Bahkan jika dia ingin minum, tidak mungkin dia minum dengan Yang Kai. Yao Xi bersedia memanggil Yang Kai Panglima Agung karena perintah Kaisar Agung. Tetapi bahkan komandan pasukan tidak dapat mengganggu urusan pribadinya. Hua Qingxi awalnya ingin mendapatkan anggur. Tetapi sekarang setelah dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yang Kai dengan tatapan bertanya. Yang Kai tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak ingin minum, maka kami tidak akan minum. Mari kita duduk dan mengobrol. Di masa depan, akan ada banyak tempat di tentara yang perlu mengandalkan kamu. Meskipun kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama, kami tidak terlalu akrab satu sama lain. Jadi, tuan-tuan," Yao Xi melepaskan tangannya dan berkata dengan ekspresi dingin, "Alasan saya datang ke sini bukan untuk minum dengan kamu, atau untuk mengobrol dengan kamu. Jika tuan ingin minum dan mengobrol, lebih baik pergi ke orang lain dulu. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu." Ketika dia pertama kali memanggil, ekspresinya agak sulit. Jelas agak tidak mau. Tetapi setelah itu, menjadi lebih halus. Yang Kai terguncang olehnya dan terbatuk ringan sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Kaisar Agung telah memerintahkan raja ini untuk membentuk pasukan Jizi saya sendiri. Meskipun ini adalah bantuan besar, itu juga merupakan beban dan tanggung jawab bagi raja ini. Harapan dan harapan Kaisar Agung adalah sesuatu yang raja ini pahami dan tidak berani dikecewakan. Hari ini, dengan bantuan Panglima Pasukan Yao, raja ini dapat dikatakan seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Perang di wilayah barat cukup intens dan waktu tidak menunggu siapapun. Karena komandan pasukan Yao telah datang hari ini, mari kita diskusikan dengan cermat bagaimana membangun pasukan kita." Sudut mata Yao Xi sedikit berkedut saat dia melihat Yang Kai duduk. Mengambil napas dalam-dalam, Yao Xi menekan amarah di hatinya dan duduk. Hua Qingxi diam-diam memerintahkan pelayannya untuk menyajikan secangkir teh baru. Tapi itu bukan lagi jenis teh yang sama yang baru saja diminumnya. Perintah Yang Kai kepada kepala manajer dilakukan dengan cermat. Dan karena dia mengatakan akan mengantarkan daun teh ke puncak surga tinggi, dia secara alami harus mengantarkannya. "Tuan, saya tahu bahwa kamu telah berada di wilayah iblis selama beberapa tahun terakhir dan hanya tahu sedikit tentang Star Boundary. Jadi bolehkah saya bertanya apakah Tuan tahu tentang pembentukan tentara?" Pria itu tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Berbicara tentang bisnis yang tepat, ekspresi Yang Kai juga menjadi lebih serius. "Saya tahu satu atau dua hal tentang tempat ini. Star Boundary akan mengikuti contoh wilayah iblis dan membangun 54 legiun. Setiap tentara akan memiliki satu komandan, yang masing-masing akan memerintah 10 garnisun, yang masing-masing akan memiliki total 10 kepala garnisun. Di bawah setiap garnisun, akan ada 10 batalion. Setiap batalion akan memiliki 10 komandan batalion. Dan di bawah setiap batalion, akan ada 10 kompi, yang masing-masing akan memiliki hierarki yang jelas." Melihat bahwa dia tidak sepenuhnya bodoh, Yao Xi mengangguk ringan dan berkata, "Tuan Istana Yang benar. Ini adalah pembentukan dasar seluruh pasukan. Detail spesifik mungkin berbeda untuk setiap pasukan. Tetapi secara umum, ada perbedaan yang serupa. Apakah Tuan tahu siapa yang dapat mengambil posisi kepala garnisun dan komandan batalion?" Yang Kai tersenyum dan berkata, "Bukankah itu tergantung pada kultivasi?" Yao Xi berkata, "Tahap awal tergantung pada kultivasi seseorang sedangkan tahap selanjutnya tergantung pada pencapaian pertempuran seseorang." "Pencapaian pertempuran." Yang Kai mengangkat alisnya. Yao Xi mengangguk dan berkata, "Dengan pencapaian pertempuran yang cukup, seorang prajurit dapat dipromosikan dan naik pangkat. Tetapi jika seseorang biasa-biasa saja, mereka dapat jatuh peringkat. Itu bukan hal yang langka." Setelah mengatakan ini, ekspresinya menjadi sombong. Yang Kai tidak begitu mengerti apa yang dia sombongkan pada awalnya.
Tetapi dia segera menyadari dan tersenyum sedikit. Saya mendengar bahwa manajer pasukan Yao sebelumnya mengambil posisi wakil komandan pasukan tertentu. Saya cukup penasaran. Apa posisi manajer Yao pasukan ketika dia pertama kali bergabung? Hanya wakil kepala garnisun. Tampaknya telah digelitik oleh Yang Kai. Ekspresi Yao Xi menjadi lebih arogan. Tetapi ada sedikit kebanggaan di matanya. Dengan kultivasi rilem Kaisar Orde Kedua dan identitasnya sebagai putra Kaisar Agung, masuk akal baginya untuk bergabung dengan tentara dan mendapatkan posisi wakil komandan garnisun. Di sisi lain, prestasinya dalam beberapa tahun terakhir sangat luar biasa. Dia telah dipromosikan dari wakil komandan menjadi kepala garnisun dan kemudian menjadi wakil komandan pasukan. Dapat dikatakan bahwa dia telah dipromosikan selangkah demi selangkah. Menakjubkan, Yang Kai memuji. Bagaimanapun, kata-kata indah tidak bernilai banyak uang. Tidak sulit untuk membiarkan Yao Xi mendengar lebih banyak pujian. Namun, Yao Xi tidak lagi memikirkan topik ini. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, "Namun, Tuan benar. Ketika pasukan pertama kali didirikan, semua orang tidak memiliki prestasi. Jadi memang benar mereka diberi posisi berdasarkan kultivasi mereka. Namun, posisi kepala garnisun dan komandan batalion harus dipegang oleh Master Rilem Kaisar. Dan semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin baik. Posisi penjaga bela diri setidaknya harus pada tahap Daosos. Adapun ketua tim, persyaratannya harus lebih rendah. Alam Raja Origin Orde Ketiga sudah cukup." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Saya memiliki pengalaman dalam hal ini." Ketika dia mengatakan ini, Yao Xi merasa jauh lebih baik dan meliriknya. Tapi sekarang masalahnya adalah, pasukan Jizi kita tidak memiliki cukup tenaga untuk menduduki jabatan kepala garnisun dan wakil kepala garnisun. Yang Kai mengangkat alisnya. Tepat sekali. Kita tidak memiliki banyak kaisar rilem. Itu benar. Di Istana Surga Tinggi, termasuk Tuan, ada 14 kaisar alam. Tetapi 13 di antaranya adalah alam kaisar Orde Pertama. Dengan kultivasi seperti itu, mereka hanya dapat mengambil posisi komandan batalion. Tidak mungkin bagi mereka untuk naik lebih tinggi. 14. 14 yang mana? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu bahwa Istana Langit Tingginya memiliki 14 alam kaisar. Yao Xi membuka mulutnya dan berkata, "Zhu Qing, Su Yan, Hua Qingxi, Bian Yuqing, Guizhu, Aio, Qi Yue, Cai Hu, Gu Changyun, Ye Hen, Ruan Biting, Nanmen Dajun, Hou Yu. Ke-13 ini orang, termasuk Tuan, nomor 14. Yang Kai menoleh untuk melihat Hua Qingxi, yang mengangguk ringan, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yao Xi benar. Alasan mengapa Yao Xi dapat memahami semua ini adalah karena Hua Qingxi telah memilah informasi sebelumnya. Ada 14 Master Kaisar Rilem yang Kai terkekeh. Di antara mereka, Ye Hen adalah Master Sekte Seribu Daun, ayah Ye Jinghan. Dia telah menerobos ke Kaisar Rilem beberapa tahun yang lalu. Dan Su Yan juga telah membuat beberapa terobosan dalam beberapa tahun terakhir. Ruan Biting adalah Master Su Yan di Sekte Awan Merah Domain Leluhur. Jadi bakatnya cukup bagus. Ketika Yang Kai membawanya ke sini dari Domain Leluhur, dia sudah menjadi Master tahap Daosos Orde Ketiga. Tetapi dia tidak dapat menerobos karena kendala hukum dunia. Setelah datang ke Istana Surga Tinggi, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman. Jadi wajar saja baginya untuk menerobos. Hanya ada 12 dari mereka. Yao Xi tidak tahan melihatnya bertingkah seperti penjahat. Jadi dia langsung menyerang. Nanmen Dajun dan Hou Yu tidak dapat dihitung di antara mereka. Kecuali jika perlu. Keduanya tidak dapat memasuki medan perang. Master Arai Kaisar dan Master Artefak Kaisar keduanya adalah talenta luar biasa. Jadi siapa yang mau membiarkan mereka bertarung melawan Demon Rache di medan perang? Bersambung.